Filosofi kopi dan gula. Saudaraku, ada 3 kasus. Kasus yang pertama, jika kopi terlalu pahit, siapa yang disalahkan? Gulalah yang disalahkan, karena terlalu sedikit hingga rasa kopi menjadi pahit. Kasus kedua, jika kopi terlalu manis, siapa yang disalahkan? Gula lagi, karena terlalu banyak hingga rasa kopi terlalu manis. Kasus yang ketiga, jika takaran kopi dan gula berimbang, siapa yang dipuji? Tentu semua akan berkata, kopinya mantap. Kemana gula yang mempunyai andil membuat rasa kopi menjadi mantap? Mari ikhlas seperti gula yang larut, tak terlihat tapi sangat bermakna. Gula pasir memberi rasa manis pada kopi, tapi orang menyebutnya kopi manis, bukan kopi gula. Gula pasir memberi rasa manis pada teh, tapi orang menyebutnya teh manis, bukan teh gula. Orang menyebut roti manis, bukan roti gula. Orang menyebut sirup pandan, sirup apel, sirup jambu, padahal bahan dasarnya adalah gula. Tapi gula tetap ikhlas larut dalam memberi rasa manis. Akan tetapi apabila berhubungan dengan penyakit, barulah gula disalahkan, disebutlah penyakit gula. Saudaraku, begitulah hidup. Kadang kebaikan yang kita tanam tak pernah disebut orang, tapi kesalahan akan dibesar-besarkan. Ikhlaslah seperti gula, larutlah seperti gula. Tetap semangat memberi kebaikan, tetap semangat menebar kebaikan, karena kebaikan tidak untuk disebut-sebut, tapi untuk dirasakan. Selamat ngopi.